Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Seluruh sahabat-sahabat soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami MWCNU Kecamatan Kuta dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan mari kita buka kajian kitab kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'is salihin wa sahabatil qarabati wa tabi'in wal ulama'il amilin salawatullahi wa salamuhu alaihi ajma'in. Semua salawat sultan auliya Syaikhul Qadir Jalani radhiyallahu anhu wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulum fitin wa dunya wal akhirah. Semua khususan ila Syekh al-Islam Muhyiddin Bismillah wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Sahabat-sahabat soimin soimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di tanggal 10 di bulan Ramadan, dan tentunya kita masih istiqomah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ini bersama MWCNU Kecamatan Kuta. Dan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa qiyamul lail yang dilakukan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, baik di dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi dihususkan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, yaitu disebut dengan salat tarawih. Selanjutnya kita akan membahas tentang babu wujubus shaumi Ramadana wa bayani fadlus siyam ma yata'allaqu bihi, yaitu bab wajibnya puasa Ramadan dan menjelaskan tentang fadilah puasa, fadilah siyam, fadilah puasa, wa ma yata'allaqu bihi, dan sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan puasa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang takwa. Ya, bukan orang-orang atau bukan manusia, bukan ya ayuhan nas, ya, bukan manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ini ada rahasia tersendiri. Berarti Allah ini memanggil orang yang beriman karena puasa ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Ya, untuk menuju la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini memanggil kepada orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian semuanya asyamu, apa, puasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum engkau, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi yang mampu untuk melaksanakan puasa hanya orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah karena tidak akan mampu untuk melaksanakan puasa. Soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan luar biasa karena bulan pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu tepatnya pada malam tanggal 17 Ramadan. Al-Quran itu turun, ayat Al-Quran itu turun, wahyu Allah yang pertama kali turun di Gua Hira kepada baginda Nabi melalui malaikat Jibril. Ya, melalui malaikat Jibril di Gua Hira dengan wahyu yang pertama, yaitu terdapat dalam surat Al-Alaq, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah hudan linnasi, sebagai petunjuk, ya, digunakan sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas, ya, biar paham dengan petunjuk-petunjuk Allah, wal furqan, dia pembeda. Jadi petunjuk Allah itu banyak, baik secara tersurat dan tersirat, baik berupa kauliyah ataupun kauniyah. Ya, kauliyah itu berupa Al-Quran, dan kauniyah terhadap kejadian-kejadian alam semesta ini. Itu yang harus dipelajari. Ini akan menjadi petunjuk. Jadi Al-Quran yang akan menjadi petunjuk bagi kita, sehingga kita dapat bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Wal furqan, berarti pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ketika kita di bulan Ramadan ini mengetahui, ya, faman syahida minkum, kalau kita sudah menyaksikan, mengetahui bahwa hari ini adalah di bulan Ramadan, falyasum, maka segeralah berpuasa. Jadi bulan Ramadan ini ada ibadah khusus, yaitu ibadah khusus adalah berpuasa. Kalau ibadah bulan-bulan yang lain seperti bulan Syawal, bulan Sya'ban, itu tidak ada kewajiban untuk berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Jadi keistimewaan bulan Ramadan, selain diturunkan Al-Quran, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Fal yasumhu, maka berpuasalah, karena kita telah melihat bulan Ramadan, karena kita tahu menyaksikan bahwa masuknya bulan Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum, jika di antara kita, ya, di antara kalian sakit ketika pada waktu di bulan Ramadan, atau dalam keadaan kita misalnya bepergian, ya, sudah ada ketentuannya, ya, ketentuan perginya itu ada ketentuan yang harus disepakati, yang harus dilakukan. Min ayyamin ukhra, maka kita boleh untuk tidak puasa, sehingga kita bisa mengganti di bulan-bulan yang lain. Misalnya bulan tahun ini, sekarang misalnya saya sakit, maka saya boleh untuk tidak puasa hari ini, dan saya harus mengganti di luar bulan Ramadan. Itu kalau sakit dan atau dalam bepergian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman di dalam hadits qudsinya, ya, di dalam firman-Nya, hadits qudsi. Jadi hadits qudsi ini merupakan firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an. Jadi kedudukannya hadits qudsi sama dengan Al-Qur'an, ya. Sama, karena sama-sama dari firman dari Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa syiyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, ini termasuk hadis qudsi, makanya tidak ditulis Al-Qur'an, makanya dinamakan hadis qudsi. Setiap perbuatan amal manusia anak Adam, ya, lahu baginya illa syiyami, kecuali yang satu ini, apa? Itu puasa. Fa innahu, sesungguhnya itu puasa, li yaitu untukku, wa ana ajibihi, dan sayalah yang akan membalasnya. Jadi untuk hal ibadah puasa di bulan Ramadan ini khususnya, maka Allah yang akan membalas, yang memberi balasan pahala kepada orang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan ini. Kita akan
mendapatkan balasan dari Allah. Jadi kalau Allah sudah membalas, ya balasan Allah tidak akan pernah ada batasan. Oleh karena itu jangan sia-siakan bulan Ramadan ini kita berpuasa. Ayo iman wa ihtisaban, benar kita puasa kita, supaya kita itu benar-benar akan mendapatkan pahala dari Allah hingga tak terhingga lipat gandanya. Wasyamu, dan adapun puasa itu jannatun, atau sebagai perisai, fa idza kana yaumu shaumi, apabila hari Ramadan itu kita berpuasa, di antara kita itu berpuasa, fala yarfus, dan tidak berkata kotor, wala yashkhab, ya, dan kita tidak bertengkar, ya. Jadi ketika kita berpuasa jangan sampai kita berkata kotor, kita bertengkar. Kenapa? Karena itu yang akan mengurangi pahala puasa kita. Jangan sampai kita hanya mendapatkan haus, lapar saja, ya. Kita tidak mendapatkan pahala karena kita berkata kotor atau bertengkar, ya. Ya, oleh karena itu hindari berkata kotor dan tengkar itu. Fala yarfus wala yashkhab, itu jangan sampai terjadi. Fa in sabbahu ahadun, ya. Maka jika sabbau dimaki-maki, ketika kita dimaki-maki oleh orang lain, ya, au qatalahu, maka sampaikanlah kepada orang tersebut, kepada musuh yang memaki-maki kita itu, falyakul, katakanlah, inni shaimun, sesungguhnya aku saat ini adalah berpuasa. Jadi jangan dilawan, ya, jangan dilawan. Ladzi nafsu Muhammad biyadihi ulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski, ya. Kemudian selanjutnya, demi diri Muhammad, ya, berada di dalam genggaman, ya, dalam beragama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika kita berpuasa, maka ini yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa, jangan sampai bertengkar, jangan sampai melawan maki-makiannya orang lain, karena ini yang akan mendapatkan, kita akan mendapatkan nilai yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Famisaimi, kemudian mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallahi, yaitu di sisi Allah, min rihil miski, yaitu maka mulutnya itu, baunya itu seperti lebih harum dari minyak misik, ya, minyak yang paling harum, ya, di sisi Allah. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani, dua kesenangan, ya. Jadi orang yang berpuasa memiliki dua kesenangan. Apa itu? Yafrauhuma, kesenangan diantaranya ida aftara fariha, ya. Dia akan senang ketika dia berbuka. Tak lagi kita akan buka puasa, maka senangan itu yang ada. Coba kalau nggak percaya, ketika kita tidak puasa pada hari ini, ketika orang lagi mau berbuka puasa, kita tenang. Apa ya? Ndak enak hati, kok diem ndak enak. Orang lain seneng itu. Senangnya ketika mau buka, nggak enak, hambar. Orang yang tidak puasa melihat orang puasa mau berbuka itu hambar. Itu. Jadi kesenangan orang berpuasa ketika kita akan berbuka, ida aftara, ya, itu akan senang. Weda lagi rabbahu, ya, fariha bisaumihi. Jadi yang kedua, maka orang tersebut akan bertemu dengan Allah. Ya, jadi orang berpuasa ini akan mendapatkan jaminan akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Itu nikmat yang luar biasa. Ya, bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya bagi orang yang berpuasa. Jadi ada dua kesenangan dalam ketika kita berpuasa. Yang pertama ketika kita berbuka, yang kedua ketika kita akan bertemu dengan Allah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati lahu, dan dari riwayat lain, yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syawatuhu min ajli, ya, orang berpuasa, ya, meninggalkan makan, orang meninggalkan minum, meninggalkan atau mengekang syahwatnya untuk tidak berkumpul dengan orang istrinya dan keluarganya, min ajli, maka karena dia melakukan itu karena Allah, min untukku, karena tidak ada yang lain kecuali untukku, katanya Allah. Asyamu li wa anajibihi, ya, maka disitulah yang dimaksud dengan puasa untukku, wa anajibihi, dan saya akan membalasnya. Alhamdulillah, inilah keutamaan luar biasa. Dan juga di sini dijelaskan wasanatu bi asyri amtaliha, dan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan keutamaan, yaitu pahala 10 kali lipat. Jadi
Ya, ketika kita berpuasa kemudian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Misalnya ketika di bulan puasa kita berpuasa sambil baca Al-Quran, maka di 10 kali lipat dibalas bacaan Al-Qurannya. Itulah fadilah ketika kita berada di bulan Ramadan. Banyak lagi fadilah-fadilah bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, yang perlu kita kaji. Dan kalau kita sudah tahu, maka lakukan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak rugi di dunia ini. Umur yang panjang oleh Allah berikan kepada kita, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ke-10 ini di bulan Ramadan ini. Tetap bersama WCNU Kecamatan Kuta dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin yang kita lakukan setiap hari. Mudah-mudahan kita istiqomah, sehat, sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.